Kalau kita baca surat Paulus kepada Timotius, ya, ini surat yang dia tulis pada saat dia sudah sangat dewasa secara rohani, dia sudah menyelesaikan semua yang Tuhan tugaskan baginya, dan dia mengatakan bahwa dia sudah mencapai garis akhir, ya, jadi sudah selesai semua tugas-tugasnya. Dari sekian banyak nasihat yang dia berikan, dan ini khususnya kepada muridnya, ya. Jadi ini hal-hal yang penting yang dia sampaikan. Salah satunya itu ada di 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Dia berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, dengan kata lain, kita ini, ya, yang menjadi miliknya Tuhan, kita ini kan sudah ditebus lewat darah Yesus, ya, kita dibenarkan, kita menjadi anak-anak Allah, kita melayani Dia, maka kita ini diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, untuk setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat apa? Lewat semua tulisan yang diilhamkan Allah. Karena semua tulisan tersebut, ya, lebih spesifik maksudnya Alkitab, ya, itu bisa dipakai untuk mengajar kita, ya, bisa belajar untuk mana yang salah, mana benar, ya. Kemudian untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Gitu, ya. Jadi kalau kita baca Perjanjian Lama juga banyak hal yang bisa kita pelajari. Di antaranya kalau kita pelajari kehidupan tiga raja pertama di Perjanjian Lama, yaitu Saul, Daud, dan Salomo, maka kita akan melihat hal-hal yang bisa kita ambil menjadi pelajaran untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kita belajar Alkitab, ya, jadi ada saatnya kita baca Alkitab, baca urut saja. Kemudian ada saatnya kita merenungkan firman, dan Tuhan kasih firman itu spesifik buat kita, tuntunan, ya, buat kita. Ada saatnya kita belajar Alkitab. Nah, kalau belajar Alkitab, ya, ini kita melihat mungkin ada buku catatan, kita lihat berbagai terjemahan, kita mungkin lihat catatan sejarah, ya, kita gabungkan. Lalu kita membuat satu seperti statistik, ya, atau catatan. Kita menemukan fakta-fakta yang kita jabarkan, kita catat, kita kumpulkan aja dulu. Nanti ada saatnya kita pelajari, dan waktu kita pelajari, kita mendapatkan pengetahuan, ya, knowledge di otak kita. Lalu diamkan saja, karena nanti Roh Kudus itu akan memberi hikmat. Ini pengertiannya apa, ini pengertiannya apa. Jadi kita nggak baca Alkitab itu hanya sebagai satu catatan sejarah. Ya, sebagai contoh ini, kalau kita pelajari kehidupan Saul, Daud, dan Salomo. Raja pertama itu Saul, ya. Saul itu dipilih karena orang Israel waktu itu minta seorang raja. Pada saat itu yang memimpin orang Israel itu Nabi Samuel, ya. Eh, dan kemudian ketika Nabi Samuel ini sudah tua, ya, dikatakan bahwa anak-anaknya ternyata tidak hidup seperti dia, ya. Lalu orang Israel bilang, engkau sudah tua, katanya. Lalu anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, katanya. Karena itu baiklah pilih seorang raja, ya, untuk memerintah kami, ya, seperti bangsa-bangsa lain. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Lalu dipilihlah Saul. Nah, kalau kita perhatikan, baik Saul maupun Daud maupun Salomo itu memerintah di Alkitab itu dicatat masing-masing selama 40 tahun. Ya, itu ada ayatnya, ya, bisa bisa cari sendiri bahwa Saul itu memerintah selama 40 tahun. Daud juga memerintah selama 40 tahun. Salomo memerintah selama 40 tahun. Tetapi 40 tahun dalam kehidupan mereka ini beda-beda semua. Kalau kita perhatikan, Saul itu
kesannya ya memang nggak terlalu detail ya, tapi ada ayat yang mengatakan bahwa eh, kira-kira ketika Saul sudah memerintah selama 2 tahun, ya, kemudian terjadilah penyimpangan pertama, ya, yaitu dia tidak sabar menunggu Nabi Samuel untuk datang mempersembahkan korban. Ya, habis itu berikutnya pelanggaran yang dia lakukan adalah harusnya menumpas semua musuh. Ya, waktu itu orang Amalek harusnya dibunuh semua termasuk rajanya, tapi Saul dan rakyat yang dia pimpin itu hanya menumpas eh, barang-barang atau apa orang-orang tertentu, tapi rajanya diselamatkan dan menyelamatkan barang-barang yang dianggap ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi ada sekitar 38 tahun, mungkin lebih, Saul itu walaupun jadi raja, tapi dia tidak hidup dalam tuntunan Tuhan. Dia hidup dalam pemberontakan. Sementara Daud, 40 tahun itu boleh dikatakan dia hidup dalam tuntunan Tuhan. Sekalipun dia pernah jatuh dengan Batseba, tapi kemudian dia pulih. Ya. Dan akhir hidupnya itu bagus ya. Dia hidup tetap mengasihi Tuhan. Beda dengan Saul. Saul mati waktu dalam peperangan, ya, dalam keadaan yang sudah tidak dalam perkenanan Tuhan. Lalu bagaimana dengan Salomo? Salomo juga 40 tahun. Tetapi dalam masa pemerintahan dia itu boleh dibilang semuanya aman, damai, dan ini menjadi raja yang paling kaya yang pernah hidup di muka bumi ini. Hanya saja menjelang dia meninggal karena istrinya banyak, ya, ada 1000 total itu, membuat dia itu menyimpang ya dari Tuhan. Jadi bahkan dia menyembah berhala pada akhir hidupnya. Ada 2 pendapat yang mengatakan apakah Salomo selamat apa enggak, ya. Kita nggak bisa tahu lebih detail. Tetapi ada yang bilang dia itu tidak selamat karena sampai akhir hidupnya dia tidak bertobat. Tapi ada juga yang bilang bahwa dia selamat. Kenapa? Karena Tuhan janji sama Daud. Jadi bisa saja menjelang akhir hidupnya dia itu bertobat, ya. Bisa aja seperti itu. Memang nggak detail ditulis. Nah, di sini kita bisa belajar walaupun sama ya masa pemerintahannya, tapi kualitasnya itu bisa berbeda. Ya. Banyak orang memulai dengan baik, tapi persoalannya bagaimana dia meneruskannya dan kemudian menyelesaikannya. Apakah seperti Daud, ya? Ya, apakah seperti Paulus misalnya, dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, ya. Saul tidak seperti itu. Salomo juga tidak seperti itu, ya, walaupun ada kemungkinan di akhir hidupnya dia bertobat, ya. Jadi sekali lagi, kadang-kadang kalau misalnya kita mendoakan orang, ya, ulang tahun, ya, kita minta umur panjang, betul, itu satu hal, ya. Tapi kita belajar juga dari sini untuk meminta tidak hanya umur panjang, tapi kualitas kehidupan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan tentunya ya kesehatan ilahi, ya, supaya umur panjang tapi juga sehat dan bisa menikmati semua berkat yang Tuhan berikan dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nah, kemudian mengenai saat pertama kali diurapi itu kapan? Kalau Saul itu disebut dia masih muda, ya, orang muda, tapi dia sudah cukup dewasa. Nah, kira-kira mungkin ada sekitar 30 tahun atau 32 tahun. Itu juga nggak jelas di Alkitab, tapi berbagai catatan sejarah dan tafsiran membuat orang-orang memperkirakan kemungkinan usianya sekitar 30 ya atau 32 tahun. Sementara Daud itu masih remaja, belasan tahun mungkin, ya. Bisa jadi 17 tahun seperti Yusuf, bisa juga lebih muda mungkin 15 ya, 15 tahun atau 12 tahun. Tapi yang jelas dia masih remaja, masih dianggap anak-anak oleh abang-abangnya. Lalu Salomo masih sangat muda. Itu catatannya juga nggak ada, tapi diperkirakan bisa saja dia berumur sekitar 10 tahun atau 12 tahun. Itu dengan cara melihat
kira-kira Daud tuh ketemu Batseba tuh kapan? Ya, dari catatan sejarah diperkirakan usia Daud itu berjumpa dengan Batseba tuh bisa, ada yang bilang 45, ada yang bilang 50, ya. Bisa juga 60 tahun, ya. Jadi kalau 60 tahun atau katakanlah 50 lebih sedikit, berarti memang usia Salomo itu waktu Daud meninggal dan Salomo jadi raja masih muda, sekitar 10 atau 12 tahun. Lalu berikutnya kita bisa melihat juga ya, eh, siapa yang memilih mereka ini. Memang pada akhirnya kita berkata Tuhan yang memilih. Tapi kalau kita lihat, Saul itu dipilih memang oleh Tuhan ya. Tapi itu awalnya karena orang Israel yang minta. Orang Israel minta supaya mereka punya raja. Dan kemudian dilakukan lewat undian. Nah, tapi jelas kita baca di Alkitab bahwa Tuhan yang memilih. Ya, caranya lewat undian. Sementara Daud itu dipilih Tuhan tuh 8 tahun ya sebelum lahir, dan itu dinyatakan lewat Nabi Samuel. Ya, Tuhan ngomong sama Samuel. Waktu itu Saul sudah menyimpang ya dari Tuhan, dan Samuel berduka, dia menangis ya. Lalu Tuhan bilang, "Kenapa kamu nangis terus ya? Aku sudah pilih seorang berkenan kepada aku." Nah, itu kalau diperkirakan itu dihitung ada perkirakan dari ayat-ayat di Alkitab sekitar 8 tahun sebelum Daud lahir. Itu sudah dinyatakan kepada Samuel. Lalu bagaimana dengan Salomo? Salomo itu dipilih via permintaan Batseba. Ya, ini dulu istri Uria yang kemudian menjadi istri Daud. Nah, kita bisa baca itu di Alkitab bagaimana Batseba datang ya kepada Daud dan mengingatkan janji Daud untuk memilih anaknya yaitu Salomo untuk menjadi raja. Ya. Dan di balik ini semua ya Alkitab berkata yang Tuhan yang memilih mereka. Tapi Tuhan memilih mereka tuh bisa karena permintaan orang lain ya. Jadi kayak Saul itu kan permintaan orang Israel ya, baru kemudian dipilih lewat undian. Tapi kalau Daud itu Tuhan yang milih, ya jelas Tuhan yang milih. Kemudian Salomo juga bisa dikatakan ya Tuhan yang memilih juga karena Tuhan sudah bicara sama Daud sebelumnya bahwa anakmu nanti yang akan membangun bait Allah bagiku. Ya. Tapi itu dinyatakan lewat permintaan Batseba. Lalu berapa usia mereka pada waktu mereka meninggal ya? Saul itu sekitar 72 tahun. Ya, ini juga perkiraan aja. Dengan menggabungkan usia ketika dia tuh diurapi sekitar 32 tahun. Lalu Alkitab berkata selama 40 tahun dia memerintah, ya jadi sekitar 72 tahun. Kalau Daud jelas ya pada usia 70 tahun karena waktu dia menjadi raja usianya 30 tahun dan 40 tahun dia memerintah ya. Jadi 70 tahun usia yang dia capai. Dan usia seperti itu dikatakan sudah sangat tua. Ya, ini menarik juga. Mungkin karena seumur hidupnya dia perang terus kali ya. Nah, sementara Salomo dia meninggal pada usia yang relatif muda. Ini juga nggak tahu kenapa. Usianya mungkin diperkirakan sekitar 52 tahun waktu dia meninggal. Ya. Karena kan 40 tahun dia memerintah, dan waktu dia diurapi menjadi raja itu masih sangat muda. Sekitar 10 atau 12 tahun. Ya. Nggak tahu kenapa, apakah karena istrinya banyak. Ya. Bayangkan dia punya 700 gundik, punya 300 istri ya. Atau terbalik ya, 700 istri, 300 gundik. Tapi ingat saya 300 istri, 700 gundik ya. Nah bayangkanlah itu 1000 kalau dia dihitung jumlah hari 1 tahun itu kan 365 hari. Jadi itu butuh waktu 3 tahun ya lebih untuk untuk Salomo itu misalnya hari ini dia
ditemani istrinya yang satu, ya besok ditemani istri yang lain lagi, itu butuh waktu 3 tahun lebih ya. Saya ingat dulu bertahun-tahun yang lalu, 3 pelayanan keliling, ya itu dijadwal dari uh, gereja ya, dari gereja induk istilahnya. Itu saking banyaknya cabangnya itu kembali ke tempat saya pernah pelayanan itu butuh waktu setahun lebih baru balik lagi gitu. Karena banyaknya cabangnya itu karena itu cuma seminggu sekali ya. Jadi 52 ya. Lebih dari itulah, itu juga banyak hal yang belum pernah dikunjungi. Nah, bayangkan ini 1000 ya seperti apa. Jadi barangkali juga gara-gara itu dia meninggal muda ya, nggak ditulis di Alkitab. Lalu yang mengurapi siapa? Yang mengurapi kalau Saul itu Nabi Samuel, kalau Daud itu juga Nabi Samuel sama, tapi kalau Salomo itu Imam Zadok dan Nabi Nathan. Ya. Di Alkitab itu di Perjanjian Lama ada jabatan Nabi, ada jabatan Imam. Nabi itu orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ya. Jadi juru bicara Tuhan, Nabi itu. Ya. Sementara Imam itu adalah orang yang mewakili manusia, mewakili umat Tuhan untuk berbicara atau untuk mempersembahkan korban atau menaikkan doa kepada Tuhan. Jadi imam itu mewakili manusia, nabi itu mewakili Tuhan ya. Mewakili Tuhan bicara kepada manusia, imam itu mewakili manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, jadi kalau di zaman Saul dan Daud itu dua-duanya dipegang oleh Samuel. Jadi Nabi Samuel dia juga bertindak sebagai imam, tapi zaman Salomo itu ada Imam Zadok dan juga Nabi Nathan. Ya, minyak urapan dari buli-buli, dari tabung tanduk dan dari tabung tanduk ya, itu bicara tentang persembahan hidup ya. Kalau dari buli-buli ya itu tempat biasa ya, tapi kalau dari tabung tanduk itu artinya ada korban. Seumur hidup Daud itu mempersembahkan korban senantiasa, dan Salomo dikenal sebagai orang yang mempersembahkan korban yang paling banyak ya, secara materi. Ya, dia persembahkan luar biasa. Nah, kita perlu ingat Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 ya. Dikatakan masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu setiap kitab bicara tentang Yesus. Ya, walaupun nggak ditulis jelas Yesus ya, tapi kalau kita baca, Roh Kudus menuntun, kita merenungkan, ya udah banyak hamba Tuhan yang sudah menggali itu, setiap kitab itu bicara mengenai Yesus. Jadi itu pekerjaan Tuhan dalam kehidupan manusia yang dicatat ya banyak sekali. Tapi tujuan dicatat itu supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, lalu kita oleh iman kita ini kita memperoleh hidup dalam namanya. Kata hidup itu zoe. Di situ ada kesehatan, ya, ada kesembuhan, pemulihan, ada berkat, ada promosi dan semua yang baik yang Tuhan janjikan bagi orang percaya. Kita bisa peroleh itu dan termanifestasi dalam hidup kita di dunia ini ya lewat iman. Ya, jadi iman itu bukan hanya untuk nanti kita bersama Tuhan di surga, tapi juga untuk hidup di muka bumi ini. Lewat firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, seperti yang tadi mengenai Saul, Daud, dan Salomo, kita bisa belajar banyak ya prinsip-prinsip yang bisa kita terapkan. Lalu Yohanes 21 ayat 25 dalam versi mudah dibaca, ya dikatakan begini, masih banyak lagi hal lain yang dilakukan Yesus. Jika semuanya itu harus dituliskan, kupikir seluruh dunia ini tidak cukup menjadi tempat semua kitab yang harus ditulis itu. Ya. Jadi banyak hal yang tidak dicatat, tapi yang tercatat itu sudah lebih dari cukup untuk kita bisa percaya, memutuskan untuk percaya bahwa Yesuslah Mesias, Juru Selamat, dan kemudian kita mengakui Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita memperoleh hidup, memperoleh semua janji yang baik yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya, tidak hanya untuk nanti di surga, tapi untuk di bumi ini. Kita bisa menikmati yang terbaik, the best of the land,
dalam setiap bagian kehidupan kita. Haleluya. God is good all the time. Amin.